Di video ini aku bakal ngejelasin dimulai dari main Dart atau konfigurasi aplikasi. Nah, file ini adalah titik awal aplikasi dan tempat semua root didefinisikan. Ada entry point and app structure. Aplikasi ini dimulai dengan main app dan registrasi page ditetapkan sebagai halaman yang dimuat pertama kali, home. Selanjutnya routing atau penentuan jalur. Ini adalah daftar root bernama named routes yang memungkinkan berpindah antar halaman hanya dengan memanggil namanya. Contohnya seperti navigator, pushpad, konteks, garis miring, login. Selanjutnya ada global service. Ini mengintegrasikan Flutter isi loading secara global untuk menampilkan notifikasi loading atau sukses atau error di seluruh lapisan aplikasi. Selanjutnya ada file register page.dart atau registrasi antar pengguna. File ini menanggapi proses pembuatan akun baru from dan controller. From key digunakan untuk memvalidasi semua text from file secara bersama. Selanjutnya ada validasi atau di sini validator titik 2 dalam kurung value. Fungsinya ini menerima input sebelum data dikirim. Selanjutnya adalah logika pemanggilan API atau POST, yaitu var URL sama dengan URI.press dalam kurung http belajar API nama. Ini berfungsi untuk mengirimkan data pendaftaran menggunakan metode POST. Selanjutnya ada penanganan respons. Registrasi berhasil jika status kodenya adalah 201 create, pengguna langsung diarahkan ke home. Yang ketiga ini adalah login page atau masuknya pengguna. Ini mirip dengan registrasi tetapi logikanya lebih berfokus ke verifikasi kredensial ya. Logika panggilan API atau POST, mengirim email dan password untuk login. Pengguna respon sukses, login berhasil jika status kodenya tuh 200. Selanjutnya kita ke file homepage. Ini menyediakan interface sederhana untuk navigasi ke fitur utama. Navigasi tombolnya tuh on press dalam kurung, terus ada tanda kurawal navigator dot pushpad. Setiap tombol elevator button menggunakan navigator dot pushpad untuk mengarahkan pengguna ke halaman CRUD mahasiswa. Selanjutnya ada file mahasiswa list page. Ini halamannya ini berfungsi untuk menampilkan daftar dan data dan menghapus data. Contohnya pada kode ini, get data ini memanggil data di instance untuk memuat data saat halaman dibuka. Data tuh disimpan pada list data. Terus menampilkan data adalah kode menampilkan data menggunakan list view .builder untuk menampilkan daftar yang efisien. Selanjutnya ini adalah kode hapus data. Ketika tombol delete diklik, perintah http delete ke URL yang menyertakan ID mahasiswa, kemudian memanggil get data untuk memperbarui daftar di layar. Terus ini kode buat navigasi
ke edit atau detail, data lengkap mahasiswa dikirim sebagai argumen saat berpindah ke halaman lain. Nah, selanjutnya mahasiswa from page.dart. File ini berisi formulir untuk memasukkan data mahasiswa baru. Pertama ada input tanggal di sini, memungkinkan pengguna memilih tanggal secara visual dan memformatnya menjadi string yang dibutuhkan APA. Selanjutnya ini adalah kode untuk input program studi, memastikan pengguna nih memilih salah satu opsi yang telah ditentukan seperti SI, TI, SK. Baru login, simpan, mengirimkan data formulir yang valid menggunakan HTTP post ke APA mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke file mahasiswa edit page. File ini nih digunakan untuk memodifikasi data mahasiswa yang sudah ada. Pertama ini ada penerimaan dan pengisian data lama. Nah, kode ini, data lama itu dikirim sebagai argumen dan segera digunakan untuk mengisi nilai awal pada controller agar pengguna dapat melihat data yang akan mereka ubah. Selanjutnya ini kodenya ini lebih ke logika update atau PUT menggunakan metode HTTP put bukan post, dan menyertakan ID mahasiswa di URL untuk melakukan perubahan data yang spesifik. Dia itu kalau misalkan sukses itu ditandai dengan 200. Selanjutnya adalah file mahasiswa detail page. File ini berfungsi untuk menampilkan data secara rinci. Pertama ini ada data penerimaan. Kode ini menerima data dari halaman list. Terus tampilan image.network ini menampilkan semua properti data termasuk gambar dan teks dalam tata letak yang berfokus pada detail.